كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار. صدق الله صدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh umat Islam di dunia pada hari ini merayakan hari kemenangan, di mana dari semenjak malam mereka mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena berbahagia, karena bergembira dengan hari kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sebulan penuh kita dididik, kita dilatih dengan bulan Ramadan. Setiap harinya kita merasakan lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap harinya kita merasakan haus dan dahaga. Berhari-hari kita rasakan lapar dan haus. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita merasakan lapar, haus dan dahaga setiap harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara beberapa macam hikmah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa. Di antara berbagai macam hikmah kita merasakan lapar, haus dan dahaga sebulan penuh. Salah satunya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita memiliki rasa belas kasih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki rasa kasihan, rasa peduli kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hikmah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita menjalankan puasa sebulan penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Yusuf
alaihissalam, sungguh beliau sebagai seorang menteri ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau diangkat sebagai seorang bendahara negara, beliau yang mengurus perekonomian, beliau yang mengurus sandang, pangan dan pakan, warga, dan sungguh telah datang dalam satu hadis yang wajib ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di luar jabatannya beliau Nabi Allah Yusuf, beliau anna Sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam kana la ya'kulu wa la yatanawalu ta'aman illa idza ishtaddat alaihi al-ju' li ajli an yatadhakkara al-ba'isar faqira wal muhtajjal muttar. Nabi Yusuf alaihissalam ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di luar beliau ini kapan saja bisa untuk mengambil makanan, kapan saja beliau bisa untuk mengkonsumsi makanan, tapi telah datang dalam wahyu bahwasanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam beliau tidak mau makan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau tidak mau mengkonsumsi makanan kecuali apabila beliau begitu sangat lapar ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa beliau lakukan seperti itu? Beliau lakukan seperti itu agar beliau ingat akan orang-orang yang fakir, yang miskin, yang kelaparan, yang begitu sangat berhajat, mendesak kepada makanan tersebut ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepeduliannya Nabi Allah Yusuf kepada orang-orang yang fakir dan miskin, rasa belas kasihnya Nabi Allah Yusuf kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kehidupannya begitu sangat fakir dan miskin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ruya telah diriwayatkan anna Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, telah diriwayatkan bahwasanya istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istarat jariyatan. Beliau Sayyidatuna Aisyah pada satu hari beliau membeli seorang budak ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian datang Nabi Allah, datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu membawa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhrij hadhil jariyata min baitika. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarkan akan budak ini dari rumahmu, fa innaha min ahli nar. Maka sesungguhnya budak tersebut termasuk daripada ahli neraka. Rasulullah tidak tanya kenapa sebabnya. Sam'an wa ta'atan. Saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala
ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa akhrajatha Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa a'tadha syai'an min at-tamrid. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengeluarkan budak tersebut dari dalam rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang beliau lakukan? Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepeduliannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang fakir miskin, belas kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang fakir dan miskin, sekalipun budak tersebut keluar dari rumahnya, budak tersebut adalah termasuk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan pendidikan kepada keluarganya, Rasulullah memberikan pendidikan kepada istrinya untuk berbelas kasih kepada sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqadha syai'an min at-tamri. Rasulullah memerintahkan kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk memberikan kepada budak tersebut bekal di dalam perjalanan budak tersebut keluar dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah memberikan sedikit daripada karma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian budak tersebut keluar dari rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bekal pemberian daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'akalat nisfa tamratin. Ketika budak tersebut berada di dalam perjalanan, dia dalam keadaan lapar perutnya, kemudian budak tersebut memakan sebagian kurma pemberian daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahya fi thariq, dan budak tersebut masih sedang berada di jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Famaru biha faqilun. Ketika budak tersebut sedang memakan sebagian kurma yang diberikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tiba-tiba lewat di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, seorang yang miskin. Dia meminta kepada budak tersebut. Sudah beberapa hari dia tidak makan, sudah beberapa hari dia tidak mengganjal perutnya, dia begitu sangat terdesak pada makanan, begitu sangat laparnya. Fa'aqaduhu nisfati muqil baqiyah. Kemudian budak tersebut memiliki rasa tidak tega. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Budak tersebut memiliki rasa belas kasihan kepada orang fakir yang meminta kepadanya akan sebagian daripada kurma tersebut. Fa'aqadha nisfat tamratin. Kemudian budak tersebut memberikan kepada orang minta tersebut, kepada orang yang fakir tersebut, akan sebagian kurma yang masih ada di tangan budak tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama kemudian Ja'a Jibril lahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian kembali datang malaikat Jibril menjumpai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu biradil jariyah, dan malaikat Jibril memberitahukan khabar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari budak tersebut, untuk mengambil kembali budak tersebut dan memasukkan budak tersebut di dalam rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha sarat min ahlil jannah, kata malaikat Jibril, maka sesungguhnya budak tersebut sekarang
dia telah termasuk dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bitilka shadaqah, dengan sebab sedekah yang dia berikan kepada fakir miskin tersebut, dengan sebab kepeduliannya, rasa kasihannya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, inilah salah satu daripada hikmah sebulan penuh kita melaksanakan puasa, menahan lapar dan menahan haus, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar di hati kita memiliki rasa belas kasihan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita ini memiliki belas rasa kasih kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyu gharibun minallah." Orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka membantu, orang yang senang berbagi kepada hamba-hambanya Allah, yang gak tegaan, yang kasihan kepada hamba-hambanya Allah, kata Rasulullah, gharibun minallah. Orang dermawan, pemurah tersebut, yang suka menolong, yang suka membantu, dia dekat kepada Allah. Gharibun minannas. Orang yang dermawan, pemurah, yang senang membantu, menolong, yang hatinya suka kasihan kepada hamba-hambanya Allah, dia dekat juga kepada manusia. Gharibun minal jannah, dan dekat juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun minan nar. Orang yang sakhi, yang dermawan, yang pemurah, yang suka menolong, yang suka membantu hamba-hambanya Allah, jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Rasulullah, wal bakhilu, sedangkan orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang pedit, kata Rasulullah, ba'idu minallah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idu minan nas, dia jauh dari manusia. Ba'idu minan jannah, orang yang kikir, pelit, medit, dia jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa gharibun minan nar, orang yang bakhil, dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda, salah satu tanda dari ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita memiliki rasa belas kasihan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senang untuk berbagi. Ini salah satu tanda sebulan penuh puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki hati yang memiliki rasa belas kasihan kepada hamba-Nya Allah. Kita memiliki hati yang suka menolong, suka membantu, suka mengasihani kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini hati yang memiliki rasa belas kasih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita sebulan penuh. Inna ahsanal mawa'idz syafiyah kalamu man la tafa alaihi khafiyah, wallahu Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil hurar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'il lagwi wa hudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi zawil lahjil qawim wa radallahu ma'ana rabbil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma huwa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadala muslimin waj'al lahum mabadatan hadi'atan mutmainnatan wa sa'ira buldil muslimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah wa dzikrullahi